Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Demi bisa berfoya-foya, seorang pelajar di kota Makassar nekat lakukan penipuan dengan modus isi ulang saldo elektronik. Tidak difasilitasi untuk ikut seleksi P3K, ratusan pegawai honorer turun ke jalan berunjuk rasa. Cegah ASN terlibat dalam politik praktis, ratusan perangkat daerah berbagai kabupaten dan kota ikuti sosialisasi netralitas ASN. Ya, kita awali informasi pertama. Seorang remaja yang masih berstatus pelajar di kota Makassar nekat melakukan penipuan modus top up saldo elektronik senilai Rp900.000. Uang hasil penipuan digunakan pelaku untuk berfoya-foya dan bergaya hidup mewah di hadapan rekan-rekannya. Awalnya pemuda ini datang ke konter ponsel dan berpura-pura seolah akan melakukan isi ulang saldo elektronik. Namun bukannya langsung membayar, pelaku kembali ke dalam mobil dengan modus mengambil uang, lalu langsung tancap gas tanpa membayar. Aksi penipuan ini terekam kamera pengawas konter ponsel yang berada di Jalan Malengkeri, Kota Makassar. Dari rekaman CCTV berdurasi 32 detik, pelaku yang menggunakan mobil sedan putih ini melakukan penipuan sebesar Rp900.000. Polisi yang menerima laporan langsung meringkus pelaku di wilayah Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang masih di bawah umur ini sudah 4 kali melakukan aksinya. Sementara uang hasil penipuan digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Pelaku modus beli top up. Dan setelah dia masuk ke konter, dia meminta bahwa ini nomor saya, tolong di top up. Setelah di top up, dia meminta izin ke toko bahwa mau ambil uang di mobil. Dan setelah pelaku minta izin ambil uang di mobil, dia kabur dan tidak melakukan pembayaran. Dia pakai untuk foya-foya bersama temannya. Inisialnya AR, umur 17, terus dia masih berstatus pelajar. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Belasan pemuda menyerang pemukiman warga dan pengendara yang melintas di Jalan Manuruki 2, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Selain melakukan penyerangan, para pelaku juga merusak sejumlah pagar rumah dan etalase jualan milik warga. Sejumlah pengendara motor yang berboncengan ini tiba-tiba langsung menyerang warga yang sedang nongkrong. Sejumlah pengendara yang melintas pun tak luput dari sasaran para pemuda yang membawa senjata tajam. Aksi penyerangan terjadi di Jalan Manuruki 2, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Kamis dini hari dan terekam kamera pengawas. Warga dibuat kaget dan langsung berhamburan serta berusaha melarikan diri lantaran dikejar oleh para pelaku dengan senjata tajam dan balok kayu. Para pelaku kemudian merusak sejumlah pagar rumah warga, termasuk etalase jualan yang dipasang di tengah jalan. Hingga kini belum diketahui motif dari penyerangan ini. Para korban pun tak mengenali wajah para pelaku penyerangan. Ketua RW sekitar mengimbau warga agar tak beraktivitas hingga larut malam guna menghindari penyerangan susulan. Pernah beberapa bulan lalu kayak gitu, pernah kejadian seperti itu juga. Asal tidak jelas siapa yang pelakunya siapa dan lawannya siapa. Tiba-tiba datang saja menyerang. Mencari lawan, Pak, ya? Cari lawan. Kalau yang dirusak apa saja di sini yang dirusak, Pak? Rata-rata pagarnya orang, rumahnya orang, dia lempar. Dia lempar juga, Pak? Tidak, terutama anak-anak muda yang selalu begadang di pinggir jalan itu, supaya di atas jam 10 itu harusnya sudah kembali ke rumah. Atau paling tidak orang tua mereka, ya carilah anaknya. Sesuai dengan program pemerintah kan ada selalu kita.
Warga berharap polisi segera menangkap belasan pemuda yang diduga anggota geng motor tersebut, lantaran sudah sangat meresahkan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kejaksaan Negeri Makassar melakukan penggeledahan di kantor KONI Kota Makassar. Penggeledahan dilakukan selama 4 jam guna mengumpulkan bukti penyimpangan anggaran tahun 2022-2023. Terindikasi ada penyimpangan dana hibah dalam tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Kejaksaan Negeri Makassar melakukan penggeledahan. Penggeledahan itu dilakukan dengan pengawalan polisi di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Makassar yang berada di Jalan Kerung-Kerung, Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Senin siang lalu. Petugas mengumpulkan dokumen penting terkait dugaan penyimpangan dana hibah tahun anggaran 2022 hingga 2023. Setelah 4 jam melakukan penggeledahan, penyidik Kejari Makassar membawa sejumlah barang bukti ke kantor Kejari Makassar. Teman-teman penyidik membawa beberapa dokumen yang kami anggap berhubungan atau dapat membuat terang perkara terkait dengan penyimpangan dana hibah KONI Kota Makassar tersebut. Selain dokumen, teman-teman penyidik juga membawa 2 buah PC. 3 buah PC, sorry. Di kantor KONI. Jadi penyidikan kegiatan yang dilaksanakan hari ini itu dilaksanakan di kantor KONI Kota Makassar. Penyidik selanjutnya akan melakukan serangkaian pemeriksaan pada dokumen yang disita. Rencananya, pihak Kejari Makassar akan memanggil Ketua KONI Makassar beserta pengurus lainnya mengingat kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ratusan pegawai honorer dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berunjuk rasa lantaran tidak difasilitasi untuk ikut seleksi P3K tahun ini. Kompak mengenakan seragam berwarna abu dan membentangkan spanduk. Ribuan pegawai honorer turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini merupakan buntut tidak difasilitasinya para pegawai untuk ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan atau SKPD TP Dinas SDA CKTR Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan aksi long march ke kantor DPRD Sulsel yang berada di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pada Senin siang lalu. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, ribuan pegawai honorer non-ASN ini meminta solusi agar ribuan pegawai ini bisa ikut seleksi P3K tanpa terkecuali. Pasalnya ribuan tenaga non-ASN itu tidak bisa mengikuti seleksi P3K 2024 lantaran adanya ketidaksamaan data antara surat keputusan dan database. Mereka pun khawatir di tahun-tahun mendatang tak lagi bisa mendaftar P3K. Kotanya kan sudah ada Pak, jelas 251. Iya. Nah, berarti siapapun bisa masuk itu Pak. Tapi apa yang janggal di situ? Yang persyaratannya ini Ji, kenapa kami tidak bisa mengikuti seleksi ini, sedangkan kami ini terdatabase di BKN melalui Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak kerja sudah 2005 Pak, sampai sekarang tidak ada apa-apa Pak. Karena sisanya petani bakal kekeringan, kami tempatnya anunya Pak. Betul deh. Bagaimana Pak? Berapa lama bekerja? Berapa lama 2005 sampai sekarang? sampai sekarang. Belum terangkat memang? Iya. Perwakilan DPRD Sulsel yang menemui pengunjuk rasa rencananya akan memberikan jawaban hasil koordinasi paling lambat selama 2 hari mendatang. Para honorer ini pun mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam 2 hari ke depan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.